Baik, selamat sore. Kita berjumpa kembali dalam materi kita. Kita akan melanjutkan apa yang menjadi pembahasan kita di materi sebelumnya. Kita sudah belajar tentang gramatikal, kita sudah belajar tentang literal, dan kita sudah belajar tentang kontekstual. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita dengan interpretasi atau tafsir historis. Yang saya beri judul di sini memahami dan menerapkan tafsir historis dalam penafsiran Alkitab. Sebelumnya kita perlu mengingat bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Itu yang perlu kita ingat, bahwa membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan adalah kebutuhan mendesak yang kita harus lakukan di setiap saat, setiap waktu, sehingga setiap kita tidak ada seorang pun yang dapat mengabaikan pentingnya membaca dan belajar kebenaran firman Tuhan. Tetapi tidak hanya sekedar kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, sebab itu belum cukup, tetapi juga kita perlu memahami bagaimana menggali dan bagaimana kita memahami keseluruhan dari Alkitab itu sendiri. Tentu kita tidak bisa lepas dari bagaimana cara kita menafsir. Tentu kita sudah melewati beberapa pokok bahasan, mulai dari 6 pertanyaan, 17 konstruktur, dan hari sebelumnya kita sudah membahas beberapa tafsir, dan hari ini kita memasuki penafsiran historis dalam penerapannya, memahami dan mengerti bagian-bagian Alkitab yang kita selidiki. Tujuan daripada penafsiran ini adalah agar kita memahami tafsir historis, prinsip-prinsipnya, dan cara menerapkannya di dalam pelayanan. Ini penting sekali, karena bagian ini akan membantu dan menolong kita untuk mengerti, memahami bagaimana ketika kita mempelajari tafsir historis ini, kita mampu untuk menerapkannya di dalam pelayanan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita bersama. Tetapi tidak hanya sekedar agar ini menjadi kelengkapan kita dalam pelayanan, tetapi saya berharap ini juga menjadi bagian yang kita terapkan secara pribadi. Karena apalah arti setiap khotbah yang kita sampaikan jikalau pada akhirnya kita sendiri tidak menikmati berkat-berkat dari khotbah yang kita sampaikan. Oleh karena itu, setiap tafsir yang kita kerjakan adalah proyek pribadi, dalam arti itu adalah bagian terpenting di dalam kehidupan kita secara pribadi. Setelah kita diberkati dari setiap penggalian yang kita lakukan, baru kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Ada begitu banyak para pelayan hamba Tuhan yang berpikir bahwa, saya sedang mengerjakan pelayanan. Dia menempatkan pelayanan di mimbar itu sebagai pelayanan yang lepas dari kebutuhan-kebutuhan pribadinya. Ingat bahwa setiap pelayanan yang kita lakukan adalah pelayanan yang telah kita bangun di dalam kehidupan kita secara pribadi, keluarga, dan apa yang kita sampaikan adalah bagian-bagian yang telah memberkati kita sebelumnya. Sehingga ketika kita menyampaikan firman, tidak hanya sekedar jemaat yang diberkati, tapi juga kita telah diberkati sebelumnya melalui penelitian kita. Nah, bagaimana ketika kita meneliti kita bisa memperoleh berkat? Maka perlu ada perenungan yang dalam terhadap setiap teks atau setiap ayat yang kita sedang selidiki. Nah, bagaimana cara kita dapat mengerti makna atau arti dari setiap teks yang kita selidiki? Itulah sebab perlunya kita belajar tentang prinsip-prinsip penafsir yang benar. Kita lanjutkan kembali pentingnya penafsiran historis. Kenapa penafsiran historis itu ditulis? Pertama, karena kita berada pada zaman budaya dan bahasa yang berbeda, di mana Alkitab itu ditulis berdasarkan zaman dan budaya tertentu. Mereka bukan menulis di dalam konteks di mana di hari ini kita membaca ayat itu. Sekalipun saya percaya ketika mereka menulis, mereka memiliki keyakinan bahwa di masa akan datang apa yang mereka tulis itu akan menjadi materi-materi yang mereka bisa sampaikan kepada setiap kita yang menikmati di hari ini. Tetapi mereka tentu tidak berkepentingan untuk menulis berdasarkan
konteks pemahaman kita di masa kini. Kenapa? Karena tulisan-tulisan yang mereka sampaikan itu adalah tulisan-tulisan yang akan dibaca sesuai dengan apa yang ada pada masa itu atau setiap mereka yang hidup di zaman itu. Sehingga jelas mereka akan berupaya untuk menyesuaikan bahasa dan kalimat yang mereka gunakan sehingga para penerima di masa itu atau pembaca di masa itu dapat mengerti. Itu tujuan yang mereka pikirkan. Itu utama dari apa yang mereka mau tulis di dalam setiap teks Alkitab. Selanjutnya, tanpa konteks sejarah atau histori, kita tidak mungkin dapat menafsirkan dengan benar, atau tanpa konteks sejarah kita bisa menafsirkan teks secara salah. Jadi kalau kita tidak memahami sejarah di mana konteks itu atau ayat itu ditulis, maka jelas kita akan menafsirkan teks itu dengan keliru. Oleh karena itu penting untuk belajar bagaimana kita memahami konteks sejarah sesuai dengan ayat dan bagian yang kita selidiki. Selanjutnya, tafsir histori menolong kita untuk menemukan makna asli dan menjembatani dunia teks dan dunia kita. Perhatikan di sini, ketika kita belajar sejarah, ketika kita belajar di mana ayat itu ditulis, bagaimana proses sejarah itu ada di masa itu, maka dengan pemahaman ini kita boleh kemudian membawa pengertian itu di masa kini sesuai dengan konteks yang kita pahami di hari ini tanpa terlepas dari konteks sejarah, sehingga pemahaman sejarah ini menjadi jembatan penghubung teks yang kita pelajari dan apa yang kita pahami di masa kini, sehingga kebenaran itu bukan kebenaran yang tidak tersampaikan. Oleh karena kebenaran itu mungkin kita beranggapan, oh itu kebenaran hanya masa lalu, bukan kebenaran masa kini. Tidak demikian. Tetapi kita mempelajari histori di dalam teks-teks yang kita sedang teliti, maka disitulah terjadinya jembatan pemahaman antara pemahaman teks itu ditulis dan pemahaman masa kini. Selanjutnya, definisi tafsiran historis, metode penafsiran Alkitab yang menekankan konteks sejarah saat teks itu ditulis. Memahami maksud penulis kepada pembaca pertama. Memperhatikan kebiasaan budaya dan situasi politik pada masa itu. Fokus apa yang dimaksud penulis bagi pendengar aslinya. Metode penafsiran Alkitab menekankan konteks sejarah saat teks itu ditulis. Mari kita perhatikan baik-baik bagian ini. Kita tidak boleh mengabaikan konteks sejarah saat teks itu ditulis dengan memahami apa yang menjadi maksud penulis kepada pembacanya. Tentu pembaca yang dimaksudlah pembaca pertama, bukan pembaca di masa kini. Sekalipun memang, sekali lagi saya memiliki keyakinan bahwa para penulis itu menyadari bahwa di masa yang akan datang, tulisan-tulisan mereka itu akan dibaca oleh para pembaca setelah penerima pertama. Tetapi kita tidak boleh mengabaikan bahwa para penulis itu berusaha untuk memberikan penjelasan, memberikan pengajaran, pemahaman sesuai dengan apa yang dipahami oleh penulis pertama. Oleh karena itu, untuk dapat memahami apa sih makna dan arti dari setiap teks, maka kita harus kembali kepada sebenarnya apa yang menjadi tujuan dari penulis dan bagaimana pendengar itu memahami teks dari awal. Itu perlu untuk kita perhatikan. Selanjutnya, memperhatikan kebiasaan budaya dan situasi politik pada masa itu. Tulisan-tulisan yang ada di dalam Perjanjian Lama ataupun Perjanjian Baru, ingat bahwa selalu saja dipengaruhi oleh kebiasaan budaya dan situasi politik pada masa itu. Itu tidak mungkin terlepas dari kebiasaan-kebiasaan itu.
Tetapi kebiasaan ini menjadi kekayaan yang perlu kita selami-dalami sehingga kita mengerti kenapa ayat ini berbicara seperti itu. Oh, ternyata memang pada masa itu kebiasaannya seperti itu. Ketika kita mempelajari tentang garam dan terang, kita tidak pernah menemukan garam jadi tawar di masa kini. Tetapi Alkitab menyampaikan itu. Oh, ternyata ada budaya, ada kebiasaan pada masa lalu bagaimana membawa garam itu agar dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain. Dibuatlah dalam bentuk seperti teh celup. Kita paham, oh ternyata seperti itu. Ada kebiasaan, budaya. Perhatikan, mujizat pertama dibuat di Kana. Ada anggur yang disediakan, anggur yang terakhir yang dibuat oleh Yesus dari air menjadi anggur. Kenapa itu penting di masa itu? Oh, ternyata ada kebiasaan pada masa itu. Memang tuan pesta harus menyediakan anggur di dalam pernikahan itu. Nah, maka ketika terjadi mujizat di perkawinan di Kana, kita paham ada budaya yang mempengaruhi konteks yang dibicarakan di masa itu, yaitu pernikahan seperti sebagaimana tergambar dalam peristiwa pernikahan di Kana. Mungkin kita melihat tentang pembangkitan Lazarus. Dia keluar dengan sedang terbungkus kain kafan. Oh, ternyata kita paham cara kebiasaan waktu itu, penguburannya seperti itu. Dan tentu banyak hal yang kita temukan berbeda dengan apa yang ada pada masa kini. Selanjutnya, situasi politik itu perlu untuk kita pahami. Situasi politik itu juga mempengaruhi setiap tulisan-tulisan di dalam Alkitab, baik itu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Selanjutnya kita perlu fokus apa yang dimaksud penulis bagi pendengar aslinya. Ingat bahwa setiap penulis menggunakan pilihan kata dan kalimat yang tentu ingin dipahami oleh pendengar aslinya. Mereka tentu tidak berupaya untuk memberikan pemahaman pengertian kepada orang yang tidak menerima surat itu atau menerima tulisan itu. Mereka akan berupaya dengan apa yang menjadi tujuan dari setiap tulisan itu. Setiap apa yang mereka mau sampaikan kepada pendengarnya. Prinsip-prinsip utama. Authorial intent, memahami maksud penulis yang diilhami oleh Roh Kudus. Kita yakin bahwa Alkitab kita adalah Alkitab yang ditulis dalam ilham Roh Kudus. Sehingga mereka menulis apa yang mereka tuliskan didasarkan pada apa yang diilhami oleh Roh Kudus. Artinya, mereka dapat saja berbicara sesuatu yang di luar dari apa yang mereka pahami sendiri. Dalam pengertian, apa yang mereka pahami berdasarkan kecerdasan kepintaran mereka. Tetapi mereka juga memiliki kemampuan untuk menuliskan sesuatu yang jauh dari jangkauan yang mereka dapat pikirkan sebagai manusia. Tetapi mereka dapat menulisnya oleh karena memang Roh Kudus yang mengerjakan itu. Selanjutnya, historical konteks, peristiwa sejarah, politik, ekonomi, dan sosial. Kita tidak perlu menjelaskan panjang lebar dalam bagian ini. Tetapi peristiwa sejarah, politik, ekonomi, dan sosial ada pengaruh kuat dalam setiap tulisan. Nah, maka oleh karena itu, bagi kita yang sedang meneliti, kita perlu membaca sejarah-sejarah tentang apa yang sedang terjadi, bagaimana cara kehidupan di masa lalu, berdasarkan konteks ayat itu ditulis atau berdasarkan kitab itu ditulis, bagaimana perekonomian pada masa itu dan bagaimana sosial pada masa itu berkembang. Mungkin kalau kita belajar lebih dalam, ketika kita mempelajari salah satu contoh yang kita bisa jadikan contoh itu sebenarnya kitab Wahyu. Kitab Wahyu yang
ketika Yohanes menuliskan bagian kitab Wahyu itu, ia menuliskan kepada 7 jemaat. Jemaat itu punya karakter yang berbeda-beda dan itu bukan ditulis dalam unsur-unsur yang tidak punya dasar. Tetapi setiap jemaat yang dituju, setiap tulisan yang mereka terima itu memang adalah tulisan dan pemahaman yang mereka sendiri mengerti. Mereka sendiri paham tentang apa yang dimaksudkan dalam bagian-bagian itu sesuai dengan konteks di setiap jemaat. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Tentu saya tidak bisa menyampaikan lebih dalam karena kita terbatas waktu. Tetapi saya mau menyampaikan bahwa setiap tulisan-tulisan secara historical konteks itu dipengaruhi. Ada baik itu sejarah, baik itu politik, baik itu ekonomi, baik itu sosial. Selanjutnya cultural background, adat kebiasaan, pola hidup bangsa masa itu. Kebiasaan-kebiasaan yang dibangun atau yang ada pada masa itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang juga mempengaruhi setiap apa yang ada dalam tulisan-tulisan Alkitab. Itu tidak bisa diabaikan atau tidak bisa kita berpikir bahwa mereka kan diilhami, mereka kan didikte. Tidak. Mereka tetap menulis dalam kesadaran dan dalam ilham. Itu berarti mereka pun berupaya untuk menyampaikan bahasa untuk dapat dipahami apa yang menjadi penyampaian mereka. Maka mereka tidak mungkin mengabaikan adat, kebiasaan, pola hidup bangsa pada masa itu. Sehingga itu mudah untuk dipahami oleh pendengarnya. Kalau di masa itu kemudian dituliskan dengan hal-hal yang mungkin kita pahami di masa kini, orang masa lalu tidak akan mungkin paham. Tetapi bagi kita di masa kini, ketika kita mempelajari masa lalu, kita lebih mudah memahaminya. Kenapa? Karena kita punya referensi, kita punya penggalian akan hal itu. Tetapi tidak ketika Allah mengizinkan sebuah tulisan yang berbicara tentang masa-masa depan. Nah, bagaimana orang-orang masa lalu itu menemukan referensi tentang apa yang sedang dibicarakan di dalam bagian itu? Maka terpenting bagi kita untuk mengerti bahwa kultural background itu mempengaruhi setiap tulisan yang ada pada masa itu. Tidak boleh kita berpikir bahwa itu kan diwahyukan, jadi mereka akan berbicara seadanya, sebagaimana yang mereka pahami dan juga bagaimana kita pahami tanpa harus lihat konteks sejarah. Bukan itu. Kemudian gramatikal leksikal, arti kata dalam bahasa asli Ibrani, Aram atau Yunani. Nah, Bapak Ibu, teman-teman majelis, ini kita sudah pelajari di materi sebelumnya. Arti kata dalam bahasa asli. Nah, ingat bahwa dalam pelajaran histori, tafsir histori, itu tidak bisa diabaikan. Ingat ada kata-kata yang sering kali digunakan di dalam teks-teks Alkitab dan tentu itu tidak hanya sekedar muncul di dalam satu bagian. Bisa saja dia hanya muncul satu kali. Tetapi ingat bahwa ketika dia muncul, maka apa yang menjadi definisi dari kata itu tidak cukup dengan hanya mengartikan berdasarkan konteks itu. Tetapi kita harus memperhatikan kebiasaan penggunaan kata-kata itu di dalam seluruh konteks perjanjian lama, perjanjian baru, atau di dalam penggunaan kitab di mana penulis itu menuliskan bagian itu. Itu penting. Salah satu contoh, ketika para penulis Alkitab berbicara tentang hidup, tentu mereka menggunakan dua kata hidup di dalam Yunani, bios dan zoe. Ketika itu berhubungan dengan kehidupan kekal, maka mereka gunakan kata zoe. Artinya bahwa hidup yang mereka maksud itu bukanlah hidup sebagaimana yang dialami oleh makhluk hidup pada umumnya. Tetapi hidup yang mereka jelaskan adalah hidup sebagaimana yang Allah kehendaki, yaitu kehidupan kekal. Begitu pula ketika mereka berbicara tentang anak, mereka gunakan dua, teknon dan huios. Teknon adalah anak-anak yang lahir di dalam keluarga, tetapi huios adalah anak-anak yang lahir bahkan lahir di luar keluarga, tetapi mereka mendapatkan hak-hak secara hukum untuk mewarisi apa yang menjadi
warisan sebagai seorang anak. Nah, itu yang digunakan di dalam pengungkapan ketika mereka berbicara tentang anak Allah, anak-anak yang lahir di dalam Kristus, huios. Selanjutnya kita perlu mempelajari konteks keseluruhan hubungan dengan pasal kitab, bahkan keseluruhan kitab. Ini penting. Apakah bagian ini ada hubungannya dengan bagian-bagian lain? Ataukah adakah hubungan-hubungan dengan keseluruhan kitab perjanjian? Contoh, di perjanjian baru, adakah hubungan kalimat atau kata-kata yang kita sedang selidiki dengan keseluruhan perjanjian baru, ataukah masih ada hubungannya dengan kata-kata dan kalimat yang dapat diterjemahkan dalam perjanjian lama? Nah, kalau kita belajar tentu banyak kita temukan ungkapan-ungkapan seperti itu. Contoh dalam kitab Roma, ketika Paulus berbicara tentang hukum Taurat, berbicara tentang kemuliaan hukum Taurat dan menghubungkannya dengan anugerah. Begitu pula dalam Galatia, ketika Paulus berbicara tentang hukum Taurat, ia juga berbicara tentang kasih karunia, berbicara tentang Injil, berbicara tentang peran Taurat, kemudian dia berbicara juga dengan peran Injil. Nah, ini tentu tidak bisa kita pahami dalam konteks perjanjian baru saja, tetapi kita perlu memahami dalam konteks perjanjian lama. Apa yang dimaksudkan dengan hukum Taurat? Bagaimana Taurat itu diberikan dan bagaimana Taurat itu memiliki posisi penting dalam perjanjian lama. Nah, kenapa tiba-tiba dalam perjanjian baru, khususnya dalam kitab Galatia, Taurat diposisikan hanya sebagai penuntun? Bagaimana kita memahami itu? Tentu kita harus menghubungkannya dalam semua relasi atau semua hubungan-hubungan yang menghubungkan tentang anugerah, menghubungkan tentang Taurat. Nah, bagaimana memahami Taurat? Kita harus belajar tentang latar belakang dari Taurat itu sendiri. Selanjutnya, langkah-langkah penerapan, observasi teks, baca teks ulang-ulang. Ini saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa ketika kita meneliti sebuah paragraf, pasal atau bagian tertentu yang kita mau jadikan itu sebagai bahan di dalam pelayanan, maka kita harus membaca secara berulang-ulang. Minimal 10 kali kita ulang. Kita harus menyiapkan alat tulis, mencatat setiap kata-kata kunci, dan memperhatikan setiap pola. Di situ ada kata-kata kunci yang kita perlu perhatikan, sebab dan akibat. Kita memperhatikan tujuan, kita memperhatikan penjelasan-penjelasan yang mengikat antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Kemudian pelajari latar belakang penulis, penerima, kapan peristiwa sejarah itu terjadi. Ingat, latar belakang penulis selalu mempengaruhi setiap tulisan mereka. Kenapa Paulus banyak berbicara tentang Taurat, banyak berbicara tentang hubungannya, perbandingannya dengan Taurat dan Injil, Taurat dan anugerah? Karena memang dia adalah golongan Sanhedrin. Dia memiliki pemahaman yang luas, yang dalam tentang hukum Taurat. Sehingga wajar ketika dia berbicara tentang Taurat, apa yang dulu menjadi kebanggaan, sekarang ketika dengan Kristus, ia anggap itu sampah. Kenapa dia berani berkata demikian? Karena apa yang menjadi usaha dan upaya yang ia lakukan dalam Taurat ternyata tidak memenuhi apa yang menjadi standar Tuhan. Tetapi di dalam Kristus, semua terpenuhi. Disitulah kita paham, oh kenapa Paulus berbicara tentang itu. Nah, tentu ada banyak hal yang kita bisa jadikan contoh. Selanjutnya, analisis bahasa, arti kata asli, idiom budaya. Ingat, kita perlu menganalisis bahasa, arti kata asli, idiom budaya. Ini ada hubungannya dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya. Kita perlu paham leksikalnya, kita perlu paham gramatikalnya. Tentu yang kita jadikan bahan perbandingan itu tidak hanya sekedar ayat itu sendiri, tetapi kita perlu melihat di mana saja ayat-ayat itu digunakan. Dan kita membandingkan apakah ada hubungan-hubungan yang dapat kita artikan dalam pengertian, oh
penggunaan di sini artinya ini, penggunaan di sana artinya ini, penggunaan dapat kita memberikan kesimpulan. Itu penting. Apakah setiap kata-kata ini ada penyesuaiannya dengan budaya? Kita perlu ingat itu. Apakah kalimat ini ketika disampaikan ada hubungannya dengan idiom budaya, ada keterikatan dengan kultural atau konteks budaya tertentu. Selanjutnya kita lihat konteks literar, hubungan dengan ayat pasal lain. Kita harus betul-betul memahami ketika konteks anugerah, salah satu contoh, mungkin ini contoh yang paling mudah dipahami. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Bagaimana kita memahami ayat itu? Untuk memahami ayat itu maka kita perlu baca konteks sebelumnya. Konteks sebelumnya apa yang Yesus sampaikan? Setiap orang yang tidak dilahirkan dari air dan roh tidak akan melihat kerajaan sorga. Kemudian bagaimana dengan konteks Yohanes 3 ayat 16? Yang dimaksudkan dengan orang percaya itu siapa? Nah, kita tidak mungkin keluar dari konteks itu. Maka kesimpulan kita terhadap kata orang percaya ini tidak mengarah kepada orang percaya yang lahir berdasarkan kemampuan mereka untuk menerima Kristus. Tetapi mereka yang lahir dari pernyataan konteks pasal 3 ayat 3 itu, yang telah lahir dari ayat dan roh. Itu contoh hubungan dengan ayat dan pasal lain. Kemudian makna asli pesan bagi pembaca pertama. Ada beberapa hal yang hari ini kita perlu hati-hati terhadap makna asli dari setiap pesan yang disampaikan. Sebab ada upaya-upaya yang kemudian kita coba untuk memberikan makna berdasarkan apa yang kita pahami masa kini. Itu bahaya. Kita menginterpretasikan kebenaran firman Tuhan dengan konteks bagaimana kita memahami pemahaman itu di masa kini. Nah, ini agak sedikit berbahaya. Oleh karena itu, maka saya anjurkan agar kita tidak memberikan interpretasi yang berlebih kepada makna atau pengertian kata yang sudah diberikan oleh Alkitab. Karena kenapa? Karena kalau kita sudah mencoba untuk membawa itu di dalam ranah interpretasi berdasarkan apa yang kita pahami dengan logika yang kita bangun di hari ini, itu bisa saja keliru. Kenapa? Belum tentu itu sama dengan apa yang dibangun di dalam logika pada masa lampau. Karena mereka memahami dalam kacamata mereka. Begitu juga dengan penulis. Ketika mereka mengungkapkan sebuah kata atau sebuah pernyataan, mereka menggunakan kacamata di mana mereka hidup dalam konteks budaya dan kemampuan berpikir pada masa itu. Jadi tidak boleh kita kemudian dengan sembarangan memberikan makna baru berdasarkan interpretasi yang kita pahami dalam konteks hari ini. Itu sangat hati-hati. Itu bukan berarti setiap bagian firman Tuhan terlihat menjadi kuno atau tidak berlaku di masa kini. Tetapi saya menganjurkan agar kita lebih berhati-hati. Maka kita memerlukan banyak referensi. Kemudian aplikasi masa kini, tarik prinsip rohani untuk jemaat. Lihat poin pentingnya, sebenarnya apa yang sedang mau disampaikan di dalam bagian itu. Dan itu yang kita tarik, arti rohaninya yang kita tarik. Saya tidak menganjurkan sebuah tafsir alegori. Tetapi poin dari setiap hal yang dibicarakan di dalam bagian itu yang membicarakan tentang apapun itu, baik itu tentang konsep anugerah, relasi dengan Tuhan dan lain sebagainya, maka itu perlu ditarik. Itu yang perlu kita tarik. Jadikan itu sebagai makna
rohani di masa kini yang harusnya kita juga contohi dan teladani. Karena kenapa? Karena memang penulis dan penerima berada pada konteks pembicaraan yang mereka paham secara bersama. Dan tentu ketika ayat itu muncul, belum tentu ayat itu sama dengan konteks yang kita pahami atau yang kita alami di masa kini. Seperti yang saya sering kali sampaikan, garam dan terang, garam menjadi tawar. Konteks di masa itu mereka paham, konteks di masa kini kita tidak paham. Tetapi inti dari apa yang disampaikan di dalam bagian itu, tentu kita sepakat bahwa garam menjadi tawar itu adalah kasih yang telah menjadi dingin, yang tentu ini tidak lagi memiliki fungsi guna. Itu yang perlu kita tarik sebagai pelajaran penting yang dapat kita aplikasikan. Tentu kebenaran itu disampaikan melalui jembatan budaya, kebiasaan. Sehingga apa yang mereka pahami di dalam konteks budaya dan konteks sosial, politik, dan lain sebagainya, itu yang kita tarik. Bukan budayanya yang kita bawa, bukan hal-hal yang berbicara tentang sosial pada masa itu yang kita tarik di masa kini, tidak. Karena saya percaya itu hanya menjadi jembatan untuk tersampaikannya kebenaran. Sumber-sumber pendukung. Bagaimana kita dapat memahami bagian ini? Bagaimana kita dapat memahami tafsiran histori? Ada beberapa yang menjadi pendukung. Pertama, ada Alkitab. Ada Alkitab terjemahan modern dan interlinear. Kemudian ada kamus Alkitab. Kemudian ada buku pengantar kitab atau yang biasa kita sebut dengan introduksi. Baik itu perjanjian lama, baik itu perjanjian baru. Biasanya introduksi itu terbagi atas 3 bagian. Kejadian Mazmur, Ayub Maleaki, dan Matius Wahyu. Kemudian komentari dan tafsir historis, kritis, konservatif. Ini banyak kita temukan juga di dalam buku-buku di aplikasi, ada juga. Kalau di aplikasi itu saya temukan ada minimal 2. Tetapi tentu bukan hanya 2. Banyak kalau kita memang mau membelinya. Kemudian ada peta atlas Alkitab. Kenapa? Supaya melihat letak geografis dan bagaimana mereka hidup di tengah-tengah geografis yang seperti itu akan juga mempengaruhi setiap berita yang mereka sampaikan. Sebagai salah satu contoh, kenapa Alkitab kita menggunakan domba? Ya, lepas dari apakah domba ini memiliki sifat yang seperti yang digambarkan dalam Alkitab, tetapi memang domba adalah salah satu hewan yang dikenal oleh Timur Tengah, dan kebanyakan dari mereka adalah ternak domba, sehingga lebih dekat dengan mereka. Menurut yang saya tahu, penginjil-penginjil di Papua itu mereka melakukan pendekatan dengan mengganti domba itu sebagai anak babi. Saya kurang paham, tapi ada orang yang mengatakan seperti itu. Contoh penerapan Yeremia 29 ayat 11, latar belakang sejarah bangsa Yehuda dalam pembuangan di Babel 597 sebelum Masehi. Kemudian makna bagi pembaca, pertama, janji pemulihan setelah 70 tahun, bukan jaminan kesuksesan instan. Jadi ini bukan berbicara tentang masa depan yang hanya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, tapi ini berbicara tentang konteks 70 tahun, sebagaimana yang dapat dialami oleh orang-orang Yahudi setelah masa pembuangan. Prinsip dan aplikasi, Tuhan setia memulihkan umatnya di tengah penderitaan. Itu seperti itu. Jadi sekalipun itu sudah berlangsung lama, tetapi janji Tuhan pasti ya dan amin. Itu inti kebenaran yang mau disampaikan. Kalau kita melihat konteks Yeremia pasal 29 ayat 11. Tips praktis untuk pelayan Tuhan. Mulailah dari teks yang bukan ide pribadi. Berarti kita harus menggunakan teks-teks yang tidak kita pikirkan, tetapi kita ambil saja secara acak dan kemudian kita coba untuk menggalinya.
Bukan secara sengaja kita sudah ambil bagian yang kita sudah rencanakan, kemudian kita pikir oh ini yang lebih mudah. Untuk melatih kita bagaimana cara mendalami bagian-bagian Alkitab, maka kita ambil yang kita tidak pikirkan, supaya ketika kita mengambil bagian itu, kita terpacu untuk mencari tahu. Tetapi kalau kita sudah mengambil yang kita sudah tahu, ya tentu kita tidak akan terpacu untuk mencari tahu. Tetapi kalau kita mengambil yang kita belum tahu, kita akan terdorong untuk cari tahu. Kemudian gunakan beberapa sumber untuk verifikasi sejarah. Bedakan antara makna asli dan aplikasi modern. Kita harus bedakan mana kata-kata yang memiliki pengertian di masa itu dan bagaimana kita membedakan aplikasi di masa kini. Selanjutnya, tetap bergantung pada Roh Kudus agar penafsiran membawa perubahan hidup. Kalimat terakhir, firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya berdasarkan 1 Petrus 1 ayat 25. Tafsir historis menolong kita setia pada makna asli. Roh Kudus menolong kita menerapkan kebenaran itu dalam kehidupan jemaat. Saya merasa bahwa apa yang kita pelajari di hari ini belum cukup. Tapi saya percaya jikalau kita dengan sungguh-sungguh mau mengerjakan ini dengan takut akan Tuhan, saya percaya Roh Kudus akan menolong kita sehingga kita dapat menerapkan aplikasi penerapan Alkitab atau penelitian Alkitab berdasarkan penggalian historis. Oleh karena itu, tidak ada lagi yang saya perlu sampaikan karena kita sudah menghabiskan kurang lebih setengah jam di video ini. Nanti kita akan lanjutkan di materi selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.